Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara diskusi politik. Yang kami hormati Kepala Bapeda Aceh, Bapak Insinyur Haji Hafizat Ibrahim MSI. Yang terhormat Bapak Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Aceh, Bapak Tunku Haji Amri M. Ali. Dan yang kami hormati Ketua Komisi 5 DPR Aceh, Bapak M. Rizal Falevi Kirani. Telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini kepada Bapak Moderator, Bapak Lismijar MA, waktu dan tempat dipersilakan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bapeda Aceh Insinyur Haji Helfizal Ibrahim MSI yang telah hadir bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua DPW P3 Aceh Tengku Haji Amri M. Ali dan Kanda M. Rizal Falevi Kirani selaku narasumber kita dalam acara diskusi publik refleksi 3 tahun pemerintah Aceh. Aceh hebat sudah sampai di mana? Hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Lismijar. Insya Allah saya pada hari ini akan memandu acara diskusi ini dari awal sampai akhir. Para hadirin sekalian, gimana, sudah siap untuk mengikuti diskusi? Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, sebagaimana yang sudah disediakan oleh panitia, bahwa acara diskusi kita pada hari ini yaitu refleksi 3 tahun pemerintah Aceh. Aceh hebat sudah sampai di mana? Nah, berbicara tentang Aceh hebat, tentunya tidak terlepas daripada peran Gubernur Aceh sekarang, yaitu Bapak Haji Nova Iriansyah, yang mana kita tahu program Aceh Hebat tersebut merupakan program yang dipopulerkan oleh pasangan Irwandi Yusuf bersama dengan Bapak Haji Nova Iriansyah sebagai pemenang pilkada pada tahun 2017. Namun kita tahu bahwa Bapak Gubernur kita, Bapak Irwandi Yusuf, ketika itu harus berurusan dengan KPK. Akhirnya pemerintah Aceh dilanjutkan oleh Bapak Nova Iriansyah, lebih kurang selama 2 tahun menjabat sebagai PLT, dan baru beberapa minggu yang telah lalu dilantik sebagai Gubernur Aceh definitif di gedung DPRA oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Haji Tito Karnavian. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang Aceh hebat, tentunya tidak lepas daripada peran seorang Gubernur Aceh sekarang, yaitu Bapak Nova Iriansyah. Dimana kalau kita lihat pada hari ini, banyak sekali program-program Aceh hebat yang telah sukses dilakukan oleh pemerintah. Yang nampak langsung diantaranya adalah launching KMP Aceh Hebat 1 dan 2 yang nantinya akan beroperasi di wilayah Aceh, baik di Senulu, di Singkil, dan juga di Sabang. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hari ini terus melakukan upaya-upaya untuk memperpendek konektivitas antar wilayah melalui pembangunan 12 jalan yang termasuk dalam proyek Multius. Dan ini sangat membanggakan kita semua. Tepuk tangan untuk pemerintah Aceh hari ini. Baik teman-teman, saya tidak lagi memperpanjang pembicaraan, langsung saja untuk mengawali diskusi kita pada hari ini. Kita persilakan Bapak Bapeda Aceh, Kepala Bapeda Aceh yang sudah hadir pada hari yang berbahagia ini. Saya dulu juga pernah muda sebelum rambut saya putih. Dulu rambut saya hitam dan saya muda dan saya energik dalam suasana ini. Saya paling tidak suka ketika ada orang berbicara panjang-panjang di depan. Dulu saya seperti itu. Lebih suka saya, adik-adik sekalian, kalau saya bertanya di dalam barisan ini. Oleh karena itu saya menyadari hari ini bahwa saya sudah bertukar peran. Saya berada pada posisi orang yang tidak saya sukai dulu. Adik-adik sekalian sudah ada di hadapan kita semua. Oleh karena itu adik-adik, saya kira waktu memang sudah sangat singkat, narasumber kita banyak. Saya hanya menyampaikan poin-poin dasar saja.
Bapak dan Ibu sekalian, 3 tahun perkembangan perjalanan Aceh Hebat itu tidak serta-merta dia seperti sekarang ini. Tidak, Bapak dan Ibu sekalian. 3 tahun itu betul-betul lika-likunya, dinamikanya, saya kira Dinda Rizal Pahlavi ini jauh lebih tahu. Karena apa? Beliau pelaku sejarahnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, saya kira itulah romantika kita, itulah riwayat perjalanan kita. Ternyata Irwan Dinova tidak berjalan panjang, tapi konsep pembangunan Irwan Dinova itu tidak pernah berhenti. RPJM kita, adik-adik sekalian, apakah berhenti kemudian pasca berakhirnya Irwandi karena tersandung kasus hukum? Tidak. Apapun yang dilakukan hari ini oleh Nova Iriansah, belum ada pasangannya, itu adalah kelanjutan apa yang sudah diawali oleh gubernur senior kita, gubernur sebelum beliau, Irwandi Yusuf. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, apapun yang dicapai hari ini, itu konsep dasarnya diletakkan oleh Pak tetangga kita ini nih, tetangga kita Rizal Pahlavi Kirani bersama timnya, yang hari ini kita bakukan dalam namanya RPJMA, dan itu dilaksanakan oleh eksekutif bersama dengan DPRA. Pemerintah, adik-adik sekalian, itu adalah eksekutif, saya yang baju seperti itu pemerintah namanya. Tapi kalau pemerintahan, kami yang berbaju ini plus anggota dewan yang terhormat. Lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif jadi satu, itu pemerintahan. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan di Aceh ini adalah perjalanan pemerintahan Aceh, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kira apa yang sudah kita capai pada hari ini, barangkali untuk sederhananya kita melihat ada 5, paling tidak 4 indikator ekonomi makro, Bapak dan Ibu. Itu yang menjadi parameter dasar untuk menilai suatu wilayah itu baik, kurang baik, maju, tidak maju, rendah, atau bagaimana seharusnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, misalnya kita melihat yang pertama pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kondisi real hari ini Bapak dan Ibu sekalian? Kita beberapa waktu yang lalu pertumbuhan ekonomi kita relatif sudah cukup baik. Meskipun kita masih di bawah nasional, tapi trennya membaik. Yang kita perlu pelajari adik-adik sekalian adalah bahwa tren ini akan menentukan capaian akhir kita. Kita sudah on the track atau belum? Soal kecepatan itu soal kemudian. Kecepatan itu menjadi alternatif berikutnya ketika kita sudah on the track. Nah, posisi kita kemarin sudah on the track, tapi sayang sekali Bapak dan Ibu sekalian, kita berhadapan dengan COVID. Hari ini kondisi ekonomi kita terpuruk, bukan saja Aceh, nasional juga terpuruk adik-adik sekalian. Bahkan internasional, negara ini hampir secara keseluruhan semua diterpa oleh COVID. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, yang saya ingin sampaikan kondisi terakhir di kita masih jauh lebih baik daripada nasional. Ketika kita kuartal kedua kemarin, adik-adik sekalian, pertumbuhan ekonomi kita minus 1,82. Berapa di angka nasional? Nasional minus 5. Memang kita hancur, jeblok kita, tapi nasionalnya lebih jeblok lagi. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu, walaupun pertumbuhannya minus. Berapa angka di kuartal ketiga, adik-adik sekalian? Kuartal ketiga dari kemarin minus 1,82, sekarang kita sudah mulai membaik, minusnya tinggal 0,11. Oleh karena itu adik-adik sekalian, saya kira ini kondisi yang bisa kami berikan gambaran kepada kita bahwa kondisi kita, suasana hari ini itu tidak terlalu baik, tapi kita relatif lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita. Itu parameter-parameter dasar adik-adik sekalian yang bisa kami sampaikan pada posisi kita hari ini. Dari sisi ekonominya adik-adik sekalian, kita minus 0,11, nasionalnya itu angkanya minus 3,49. Oleh karena itu kita lebih baik pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan nasional. Tapi itu realnya Bapak dan Ibu sekalian, kondisi kita masih di bawah garis 0. Karena apa? Kita masih minus 0,11. Mudah-mudahan kita akan bisa di kuartal keempat ini mencapai angka 0 dan seterusnya pada 2021 yang akan datang kita akan menjadi lebih baik ke depan. Yang kedua parameternya yang menjadi tolak ukur kita adalah tingkat pengangguran adik-adik sekalian. Tingkat pengangguran ini parameter yang lain yang kita lakukan. Ini memberikan gambaran betapa dinamika ekonomi itu berdampak tidak pada terserapnya tenaga kerja. Hari ini kondisi ketenaga kerjaan kita memang belum begitu bagus, masih di bawah nasional, tapi kita juga tidak terlalu jelek betul, sudah beda tipis dia dengan nasional. Dalam tempo 3 tahun terakhir itu angkanya itu semakin mendekati nasional, jadi semakin berimpitan. Artinya adik-adik sekalian, capaian yang dilakukan oleh Aceh Hebat ini itu sudah on the track dan kita secara perlahan memastikan diri akan menyalip tingkat nasional. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi kita pada posisi yang terakhir kita itu adalah 6,20.
pada posisi kita di tahun 2019 yang lalu. Seharusnya sudah dirilis, tapi ini kita belum mendapatkan rilis yang terbaru. Tentu angka hari ini dia agak bergeser sedikit. Berapa angka capaian sebelum apa itu namanya, sebelum dimulai posisi Aceh Hebat ini? Sebelum Aceh Hebat dimulai, Bapak dan Ibu sekalian, angka kita itu lebih tinggi dari 6,20. Sebelumnya 6,57. Jadi 0,0 itu angka pengangguran itu kita menurunkan itu setengah mati. Alhamdulillah hari ini posisi kita sudah 6,20. Yang berikutnya, yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan kepada kita semua adalah angka IPM. IPM ini Indeks Pembangunan Manusia. Ini parameter sederhana saja makroekonomi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kandungan di dalam IPM? IPM itu ada 3 dia. Yang pertama kesejahteraan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan. Mikro sekali dia urusannya. Misalnya angka partisipasi kasar pendidikan itu berapa, angka melek huruf berapa, angka kelulusan berapa, angka ini, angka itu dan sebagainya. Dari sisi komponen pendidikan, dari sisi kesehatannya berapa misalnya. Contoh usia harapan hidup, berapa sih usia harapan hidup kita sekarang? Saya kira sudah 69 tahun. Kemudian misalnya apalagi kematian bayi, kematian ibu melahirkan, kemudian angka partisipasi terhadap kunjungan ke puskesmas dan lain sebagainya. Itu semua Bapak dan Ibu sekalian itu diukur menjadi satu kesatuan dia. Baik yang tadi kami sebutkan angka kesejahteraannya itu Bapak dan Ibu, kemudian ada angka pendidikan, dan satu lagi angka terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan. Jadi 3 komponen itu Bapak dan Ibu yang menjadi parameter kita, indeks yang muncul kemudian di permukaan adalah namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Berapa indeks pembangunan manusia kita sekarang? Sekarang posisi kita 71,90. Nasionalnya 71,92. Jadi sedikit lagi kita menyalip. Sebenarnya kita di semesteran ini, kalau keadaan normal kita sudah menyalip nasional. Artinya kita sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Target kita, capaian kita seperti itu. Oleh karena itu capaian yang dihasilkan oleh Aceh Hebat dalam 3 tahun terakhir saya kira sudah on the track. Berikutnya inflasi dan Gini rasio. Gini rasio ini keseimbangan pembangunan antar wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Gini rasio kita lebih baik dari tingkat nasional. Angka di kita itu 0,321. Nasional itu sekitar 0,4. Jadi itu tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi relatif di Provinsi Aceh angka Gini rasio ini bisa kita pertahankan dengan baik. Demikian juga dengan angka inflasi. Bapak dan Ibu sekalian, inflasi ini sederhana urusannya. Tapi kalau inflasi tidak terkendali, itu sangat berdampak Bapak dan Ibu sekalian terhadap capaian tingkat kesejahteraan kita. Misal pada parameter yang terakhir akan saya sampaikan, kemiskinan misalnya. Sedikit saja inflasinya bermain Bapak dan Ibu sekalian, kolek inflasinya, tinggi angka inflasinya, itu sangat signifikan dia berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi, pada serapan tenaga kerja, pada kemiskinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, angka inflasi kita relatif cukup baik. Kita 1,69 terakhir. Itu data di kita, belum ada kita dapatkan rilis yang baru. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kaitan dengan parameter kemiskinan. Kemiskinan Bapak dan Ibu sekalian, kondisi kita memang kemarin anggota Dewan yang terhormat Pak Rizal kemarin bersama kawan-kawan menyoroti angka kemiskinan kita. Kemiskinan kita Bapak dan Ibu sekalian memang sampai dengan hari ini kemiskinan kita masih populer dengan yang termiskin di Sumatera. Sebenarnya sudah tidak lagi, karena apa? Rilis pada posisi Maret yang lalu itu posisi kita sudah berubah dia dari angka 15,01 turun dia menjadi 14,99. Yang termiskin siapa? Bengkulu. Dulu Bengkulu lebih baik dari kita. Kita yang paling tinggi angka kemiskinan di Sumatera, Bengkulu nomor 2. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, yang paling tertinggi angka kemiskinannya di Sumatera hari ini Bengkulu. Kemudian yang kedua Aceh, yang ketiga Sumatera Selatan. Kita hampir-hampir nyalip Sumatera Selatan sebenarnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya cerita sedikit kemiskinan ini. Di mana posisi kita Bapak dan Ibu sekalian? Kemiskinan di satu sisi, kalau kita melihat kemiskinan mutlak pada angka tunggal, angkanya tinggi dibandingkan nasional. Karena apa? Nasional sudah 1 digit ya, single digit, sudah 1 angka dia, sudah 9. Kita masih di 2 angka, masih 14,99. Angka ini cukup tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tidak bisa kita bandingkan sebenarnya. Dia nggak bisa kita bandingkan antara Aceh dengan Sumut misalnya, antara Aceh dengan Bengkulu. Nggak bisa. Antara Aceh misalnya dengan Jawa Tengah. Saya ambil parameter. Misalnya dia penentuan itu Bapak dan Ibu sekalian ada namanya GK, garis kemiskinan. Berapa angka garis kemiskinan Aceh hari ini? Itu sekitar 509.000 Bapak.
Jadi kalau pendapatannya di bawah angka 509.000 itu masuk kategori miskin. Itu yang dihitung menjadi orang miskin. Tapi parameter ini, garis kemiskinan ini Bapak dan Ibu sekalian, itu sangat tergantung wilayahnya. Antar kabupaten saja beda, apalagi antar provinsi. Misal saya bandingkan Jawa Tengah misalnya, berapa angkanya? Jawa Tengah itu sekitar 300-an Bapak dan Ibu sekalian. 300 sekian gitu garis kemiskinannya. Kalau parameter Jawa Tengah kita pakai untuk menjadi garis kemiskinan di Aceh, kemiskinan di Aceh barangkali hanya tinggal sekitar 6% atau 5% Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dipakai garis kemiskinan Aceh ini oleh Jawa Tengah yang hari ini persentase kemiskinan yang bagus, itu barangkali Jawa Tengah itu mungkin akan sekitar 40-an% miskin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kemiskinan ini dia relatif, sangat relatif kondisional sifatnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini perlu saya berikan perspektif ya, cara pandang terhadap kemiskinan ini. Dari mana kita mulai menekan angka kemiskinan ini Bapak dan Ibu? Kemiskinan ini bisa kita lihat di tahun 99 dulu, kita imbang-imbang dengan Sumatera Utara. Karena apa? Posisi kita di belasan Bapak dan Ibu sekalian. Di belasan itu sekitar 13-14, sekitar itu. Sumatera Utara berapa? Di sekitar itu juga. Itu di tahun 99. Tapi kita berhadapan dengan konflik Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata konflik itu bakar sana sini, aktivitas ekonomi dimanapun praktis tidak bisa Bapak dan Ibu sekalian. Itu menghantarkan kemiskinan kita dari sekitar 14 pada masa itu melejit menjadi 28 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika Sumatera Utara angka kemiskinannya bertahan di angka 12, kita dari 14, dari 13 Bapak dan Ibu sekalian, dia naik menjadi 28. Jadi sangat berbeda. Ketika kita 28, Sumatera Utara yang dulu tetangga kita mirip-mirip dengan kita itu bertahan di angka 12. Kita 28, mereka 12. Pasca itu Bapak dan Ibu kita berhadapan dengan yang namanya gempa dan tsunami. Ternyata gempa dan tsunami Bapak dan Ibu menyumbang angka kemiskinan kita itu 4%. Jadi gempa dan tsunami itu menghantarkan kita berada pada posisi kemiskinannya di angka 32%. Itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita ingin jujur cara melihat kemiskinan ini, effort menurunkan kemiskinan itu ternyata Aceh adalah yang terbaik di seluruh Indonesia. Karena apa? Kita mulai dari angka 32 dan hari ini Alhamdulillah kita sudah turun di angka 14% Bapak dan Ibu sekalian. Itu berbeda dengan saudara kita, katakanlah misalnya Sumatera Utara, yang dulu startnya ketika kita 32, mereka di angka 12. Mereka sekarang di mana? Mereka di angka 9 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dia hanya turun sekitar 4 digit, 4 angka, 4% Bapak dia bisa turun. Kita dari 32 sampai ke 14, saya tidak tahu hitungannya bagaimana itu. Saya kira sangat besar kemampuan kita menurunkan angka ini. Meskipun kita harus jujur, angka kita itu belum ideal Bapak dan Ibu sekalian. Itu sebabnya berbagai upaya, berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Aceh bersama legislatif, total menjadi pemerintahan Aceh, berbagai cara Bapak dan Ibu sekalian. Siang malam terus terang saya katakan, terakhir ini kita siang malam tidak tidur bersama Pak Rizal ini. Pak Rizal Pahlevi ini Bapak dan Ibu bersama timnya, praktis kita pulang ke rumah itu habis salat subuh, jam 9 pagi kita sudah mulai rapat lagi. Dalam rangka apa Bapak dan Ibu sekalian? Berupaya Bapak dan Ibu secara maksimal bagaimana untuk kemudian bisa membuktikan, bisa menjalankan seluruh amanah yang dilahirkan dari sikap, visi dan misi Aceh Hebat itu. Demikian Bapak dan Ibu secara singkat kami gambarkan pada kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf ini tidak ideal memang waktunya, tapi mudah-mudahan akan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang sampai di mana sudah Aceh Hebat hari ini. Demikian Bapak dan Ibu, mohon dukungan sepenuhnya agar Aceh Hebat ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Bapeda Aceh, Bapak Insinyur Haji Helviza Ibrahim MSI, yang telah menyampaikan sejauh mana capaian kinerja 3 tahun pemerintah Aceh. Ada hal yang menarik yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa walaupun tidak berjalan mulus pemerintahan Aceh, namun konsep pembangunan Irwan Dinova tidak pernah berhenti. Tepuk tangan buat Kepala Bapeda Aceh. Demikian juga beliau menyampaikan juga bahwa di antara capaian yang telah sukses dilakukan oleh pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Nofariansyah sekarang, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang demikian membaik namun terhambat karena COVID-19. Kemudian juga tingkat pengangguran yang semakin menurun, indeks pembangunan manusia seperti peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta keseimbangan pembangunan antar wilayah.